Pemirsa Intens Investigasi. Pratama Arhan akhirnya berhasil mengukir sejarah baru dalam gelaran Piala Asia U23 setelah berhasil menumbangkan tim nasional Korea Selatan. Tim nasional Indonesia kini dipastikan bisa akan bersaing dengan tim lainnya di laga di Olimpiade Paris 2024 yang akan diselenggarakan Juli sampai dengan Agustus 2024 mendatang. Lantas, seperti apa lahirnya sejarah baru yang berhasil ditorehkan tim Garuda Muda asuhan Sinteyong tersebut? Seperti apa kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia pasca tim nasional Indonesia berhasil memulangkan tim nasional Korea Selatan dalam laga yang diadakan di Qatar tersebut? Benarkah pula dari penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya? Ia pun yakin jika tim nasional Indonesia bisa melaju ke babak grand final dan menjadi pemenang AFC U23. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pratama Arhan CS sepertinya mampu membuktikan jika kekalahan telak melawan tuan rumah Qatar tidak membuat mental mereka jatuh dan tetap percaya diri untuk melaju ke babak selanjutnya. Ya, melupakan kekalahannya dari Qatar dan tetap maju ke depan dengan berhasil mengalahkan tim nasional Austria dengan sebuah gol yang berhasil dilesatkan Komang Teguh lewat sundulan kepalanya. Buah dari kemenangan tersebut sepertinya membuat mental anak asuh pelatih asal Korea Selatan tersebut semakin berapi-api. Dan terbukti dengan permainan ciamik, mereka pun mampu mengalahkan negara asal sang pelatih. Sempat unggul dengan permainan ala tiki-taka tim nasional Spanyol yang berhasil membuat pemain berdarah keturunan Indonesia Belanda, Rafael Struijk, melesatkan satu gol cantik ke gawang tim Korea Selatan. Sayangnya, perjuangan tim nasional Indonesia pun harus ditentukan melalui babak adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh tim nasional Indonesia. Hukum pertahanan Taeguk Warrior Muda dan ia lakukan dengan sangat presisi. Insting seorang striker tidak itu. Moxiho kali ini sangat berbahaya, defleksi berbuah gol malam. Panjang Yener, strike itu menyambut bola Rafael Struijk! Bang 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 bang! Satu umpan ia begitu mengancam dan berbuah gol penyang. Akhir dari persaingan di waktu normal. Hernandori membaca dengan tepat. Pratama Arhan jalan penuh konsentrasi. Indonesia Raya menentukan Garuda. Kemenangan yang sangat dramatis tersebut juga disaksikan langsung oleh jutaan masyarakat di tanah air yang tentunya tidak mau ketinggalan pengukiran sejarah baru yang akhirnya berhasil ditorehkan oleh tim nasional Indonesia di ajang tertinggi penentuan negara terbaik di Asia tersebut. Jutaan mata yang menyaksikan pertandingan akbar tersebut agaknya sempat dibuat kecewa dengan penendang kelima yang dilakukan pemain keturunan Indonesia Belanda Justin Hubner yang seolah menjadi akhir kekalahan Indonesia melalui pertandingan adu penalti.
Namun, Dewi Fortuna sepertinya masih berpihak kepada negara Indonesia. Pasalnya, wasit pertandingan melihat kiper Korea Selatan U23 sudah bergerak sebelum bola dihantam keras oleh Hübner. Tendangan pun kembali dilakukan. Dan terbukti mental pemain berusia 20 tahun ini pun tidak goyah meski sempat gagal menendang dari titik putih. Gol penentuan kemenangan timnas U23 memang lahir dari seorang anak muda asal Kabupaten Blora, Jawa Timur, Pratama Arhan, yang berhasil melesatkan gol cantik yang dijaga oleh kiper Korea U23. Setelah sebelumnya, penendang dari tim nasional Korea, Lee Kang-hee, gagal mengelabui kiper tim nasional Indonesia, Hernando Ari. Gol kemenangan yang berhasil dilesatkan oleh Pratama Arhan langsung disambut kebanggaan seluruh masyarakat di tanah air yang menonton langsung di stadion. Tidak terkecuali para selebriti tanah air yang ikut menyaksikan langsung gelaran pertandingan tersebut langsung dari tempat diadakannya pertandingan, yaitu di Qatar. Jutaan masyarakat pun tumpah ruah merayakan kemenangan tim nasional Indonesia U23 yang berhasil menekuk Korea Selatan melalui skor adu penalti 11-10. Namun yang cukup romantis adalah pasca pertandingan usai Arhan menghampiri sang istri yang berada di tribun penonton. Zize pun dengan antusias mendukung sang suami. Dibalas Arhan dengan pelukan cintanya di mana bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Lantas, seperti inilah kebahagiaan Fitri Karlina atas kemenangan timnas Indonesia. Dan seperti ini pula beberapa komentar selebriti atas momen sweet yang terjadi pasca gol kemenangan Arhan. Penentu.
menang lagi dan masuk semifinal. Nggak rugi nih, aku bela-belain datang lagi ke Qatar. Dan aduh, aku harus pamit dulu nih sebentar. Mudah-mudahan aku bisa balik lagi ke Qatar untuk semifinal nanti. Harus lebih makin jos. Dukungnya ya bersama Garuda Qatar, bersama KBRI Indonesia yang ada di Doha, dan juga warga Indonesia yang ada di sini. Aku pamit dulu karena aku mau ada acara nanti di Medan untuk acara Hanok Fun and Fit ya, tanggal 28. Nah, di Medan. Mudah-mudahan nanti aku keburu kesini lagi tanggal 29-nya. Doain lancar, doain sehat-sehat pastinya ya. Pemain favorit semuanya favorit ya, duluan nih Pak. Kami keluarga secara rutin selalu nonton bola. Selebrasi buka baju ternyata tulisan yang disematkan gitu, entah itu nama kekasihnya atau nama temennya atau nama pasangannya atau orang tuanya atau orang-orang terspesial gitu. Sebenarnya itu udah hal yang biasa sih, cuman mungkin momennya terasa lebih spesial karena Arhan baru menikah gitu. Gila ya kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir ini, untuk kali ini permainan Indonesia itu emang udah di atas rata-rata sih. Dia udah kelasnya itu udah dunia sih sekarang ini. Rapih banget. Itu yang membuat kita itu semakin bangga dengan prestasi kawan-kawan sepak bola Indonesia. Yoi, alhamdulillah banget pertama-tama, turut senang, turut bangga buat semua yang udah kerja keras, mau dari pemain, pelatih, staff, bahkan sampai fans sama semuanya, pokoknya keren banget, kalian keren banget, seru banget, tegang banget, deg-degan banget. Main 120 menit itu nggak gampang, itu capek banget. Terus juga penalti itu walaupun mungkin orang ngelihatnya penalti itu gampang atau apa, tapi ditonton ribuan orang, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang. Terus juga kita setahu gua kita belum pernah di level itu, jadi pasti itu mental banget. Sementara itu, kemenangan Tim Nasional Indonesia U23 tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok penting yang namanya pun kini semakin melambung dan mendapatkan banyak terima kasih dari masyarakat di tanah air, yaitu Ketua PSSI Erick Thohir. Selalu mendukung anak-anak asuhnya Garuda Muda Tanah Air, termasuk diantaranya memberikan dukungan moral, hingga memperjuangkan kembalinya salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda, Nathan Chu Aon. Erick Thohir pun seusai pertandingan langsung memberikan selamat kepada anak asuhnya, termasuk diantaranya dengan pelatih Shin Tae-yong yang berhasil membawa tim nasional Garuda Muda Tanah Air ke kancah tertinggi sepak bola Asia. Dan seperti inilah suasana yang mengiringi kemenangan Tim Nasional Indonesia dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga ucapan terima kasih serta sambutan hangat yang didapatkan sejumlah pemain di hotel tempat mereka beristirahat.
Sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Gampang sekali tadi. Terima kasih, selamat istirahat, semangat terus. Terima kasih, selamat, terima kasih Kamsahamnida, terima kasih Ridho, terima kasih banyak, selamat istirahat, semangat, terima kasih coach, terima kasih Sanako, terima kasih, selamat istirahat ya, terima kasih ya, selamat istirahat, Hernando terima kasih banyak, selamat istirahat, terima kasih, selamat ya. Marcelino, makasih banyak ya, selamat istirahat, semangat. Viven, terima kasih banyak, selamat istirahat. Omar, terima kasih, selamat istirahat ya. Terima kasih banyak, semangat. Kemenangan tim nasional Indonesia U23 juga menjadi momen kebahagiaan yang dirasakan para selebriti tanah air yang memberikan dukungan langsung dari tanah air Indonesia. Lantas, seperti apa keseruan hingga kekhawatiran mereka saat menyaksikan pertandingan Indonesia versus Korea Selatan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silat. Terima kasih banyak Silat. Terima kasih. Terima kasih Silat. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Tidak dapat dipungkiri, sepak bola memang menjadi salah satu olahraga yang dapat mempersatukan jutaan masyarakat di tanah air. Bahkan, selebriti tanah air pun tidak ingin ketinggalan menyaksikan laga tim nasional Indonesia yang kini sudah diperkuat dengan banyak pemain. Seperti halnya Atta Halilintar yang sempat merasa khawatir, terutama saat laga harus dilanjutkan dengan babak penalti, di mana Hernando Ari, kiper timnas Indonesia U23,
harus berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain tim nasional Korea Selatan. Setali 3 uang dengan suami Aurel Hermansyah tersebut, suasana ketegangan pun juga dirasakan selebriti dan masyarakat lainnya yang menyaksikan laga Pratama Arhan CS saat melawan Korea Selatan. Tidak bisa dipungkiri, memang laga tersebut berlangsung sangat tegang, terutama pasca salah satu penendang Indonesia, Arkan Fikri, gagal melakukan eksekusinya. Namun, semuanya berubah karena akhirnya Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan Indonesia, di mana selanjutnya melaju ke babak semifinal untuk melawan tim nasional Uzbekistan yang sebelumnya berhasil menggagalkan kemenangan tim nasional Arab Saudi untuk melaju ke babak selanjutnya. Oke, semua berdoa. Konsentrasi. Sementara itu, laga kontra Uzbekistan ternyata sudah diramalkan oleh Denny Darko melalui kartu tarotnya. Lantas, seperti apakah penerawangan Denny Darko? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Menatap laga semifinal dengan senyum kebahagiaan pasca berhasil mengalahkan negara Korea Selatan. Bisa dibilang, laga ini pun menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 yang akan diselenggarakan di Paris pada Juli 2024 mendatang. Jika Indonesia lolos nantinya bisa melenggang ke Olimpiade. Sedangkan jika kalah dari tim nasional Uzbekistan, tim nasional Indonesia pun harus berjuang kembali menjadi juara ketiga. Pasalnya, jika tidak lolos menjadi juara 3, tim nasional Indonesia U23 pun harus kembali berjuang di babak play-off untuk melawan wakil dari Afrika. Lantas seperti apakah penerawangan Denny Darko? Benarkah lewat kartu tarotnya, ia pun yakin jika tim nasional Indonesia bisa melaju ke babak grand final dan menjadi pemenang AFC di tahun ini. Pertandingan yang mengubah, saya kira, hidup semua orang yang ada di Indonesia. Dan saya beruntung melihat sejarah ini ditulis ulang. Bagaimana negara Indonesia yang ini rankingnya aja, ranking FIFA-nya tuh 134 atau 43, pokoknya 100 sekian,
terus tiba-tiba bisa mengalahkan Korea Selatan. Walaupun bukan timnas utama ya, tapi tetap ini sesuatu yang luar biasa. Memperandakan mimpi mereka. Diaminin Tuhan. Yang selama 40 tahun itu selalu lolos ke Olimpiade. Dan yang membuat drama Korea ini memiliki twist ending, karena selama ini Indonesia itu di coaching oleh Shin Tae-yong yang memiliki, ya kita tahu ya, strategi yang menimbulkan banyak sekali kontroversial, termasuk dengan mendatangkan pemain naturalisasi yang kalau saya kira, saya lihat di sini kemarin yang menyelamatkan itu malah bukan ya pemain naturalisasi saja, tapi pemain Indonesia yang ikut juga turun tangan di situ. Jadi kalau saya kira ini adalah sebuah cerita yang indah, yang ya saya beruntung saya hidup untuk menyaksikan secara langsung. Selangkah lagi ini menuju ke Olimpiade Paris. Saya kalau lihat enggak ya, nanti akan benar-benar menangnya itu selisih. Walaupun itu tipis, kalau saya kira ini selisih. Dan saya tetap berharap Indonesia yang menang. Kalau dalam persentase, kalau seandainya mereka ini tetap bisa menjaga pace permainannya, mereka tetap disiplin dalam artian itu tidak terpengaruh oleh ritme lawan dalam memainkan permainan ini tadi. Jadi kayak kita ini yang leading ini ya, dance-nya. Kalau saya kira kita akan bisa memenangi ini tadi dengan telak. Dalam mental itu tadi, kita akan berhadapan dengan kesebelasan yang akan bisa meruntuhkan nanti ini kita. Kecuali kalau ternyata terjadi keberuntungan, lawannya Vietnam. Jadi apesnya biar terjadi sama Irak. Nah, Vietnamnya lawan kita. Kalau lawan Vietnam ya kita sudah tahu ya, kemarin itu kita berhasil gitu. Tapi kembali lagi bola itu bundar. Dan kita harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mengetahui juga bahwa siapa yang nggak boleh main lagi? Hubner atau Strick itu akan nggak bisa. Padahal kemarin dia menggolkan 2 gol. Maka nanti ini harus benar-benar Nathan, Hubner dengan itu trio penyerang kita yang harus benar-benar bisa bekerja sama untuk menggantikan kealpaan Rafael ini tadi dengan sebaik-baiknya. Saya kira sih selalu mengingat hal yang baik dari pertandingan yang sebelumnya. Mereka sudah melalui semua hal yang harusnya menjadikan pertandingan berikut ini sesuatu yang nggak usah dianggap sebagai beban. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silat Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilat pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilat. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan, termasuk di kategori aktor tersilat yang nominatornya terdiri dari aktor-aktor handal tanah air seperti Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan juga Rizky Bilar. Lalu apa kata Omar Daniel dan Christiana atas pencapaiannya masuk ke jajaran nominator aktor tersilat di ajang Silat Awards 2024? Pemirsa, jangan lupa untuk vote aktor kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan jangan lupa juga vote aktor kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Aktris tersilat nominasinya adalah aktor tersilat nominasinya adalah voting pilihan tersilatmu segera. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Menyenangkan, sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Samsul. Tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Bukan hal yang mudah juga, pasti semuanya pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan bergejolak pastinya, tapi dijalani dengan
happy. Kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4 katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di-share di Instagram kalian. Gua mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini. Silet Awards. Kaget kali ya karena nggak tahu ternyata ada masuk nominasi tersilet. Happy sekali. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan, karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Meskipun kita tidak dapat piala ya nggak masalah, menurut aku sih gitu. Randy John abang gue, Rizky Bilar temen gue, Fadli kita pernah beberapa kali ketemu, Omar nggak begitu kenal, Megan nggak begitu kenal juga. Kita waktu itu cuman ketemu di acara RCTI gitu. Randy John berhak menjadi pemenangnya, dia abang gue. Enggak lah, kalau nggak Randy John, Rizky Bilar ya, karena mereka aktor-aktor yang hebat. Nggak ada lah, maksudnya gue disandingkan sama beliau-beliau ini jauh. Selama berapa tahun syuting kita juga punya pengalaman ya. Jadi ya dan juga kita sering sharing sama saudara, sering menggali peran bagaimana untuk bermain sebagai raja, dan syukurnya kita punya saudara yang memang benar-benar suka ngasih masukan baik gitu. Jadi sering ngejagain gimana kita bisa bermain sesuai dengan porsinya, Arsy bermain sesuai porsinya gitu. Kenapa gue menerima tawaran ini? Karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan ada diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Dan jangan lupa saksikan malam puncak Silet Awards 2024 hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.